Kita akan mewawancarai salah satu narasumber dari salah satu Universitas Negeri Semarang, yaitu organisasi Himpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini langsung ingin mewawancarai kakaknya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kakaknya siapa? Oke, aku izin perkenalan diri dulu ya teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama aku Taki Zuro, biasa dipanggil Taki. Aku sebagai Ketua Umum Pro PKK. Boleh tahu nggak sih organisasi itu kapan berdirinya dan berapa jumlah anggotanya dan gimana cara kerja organisasi kakak? Oke, bulan Desember tahun 2004, terus dengan anggota kurang lebih sekitar 30 orang. Bagaimana cara organisasi mempertahankan anggota dan tetap aktif? Mungkin untuk mempertahankan anggota agar tetap aktif itu bisa dimulai dari awal periode itu. Setelah itu anggota pasti akan mengikuti, karena kan anggota bagaimana ketuanya. Terus, bagaimana cara organisasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkembang? Aku berunding dengan teman-teman yang lain, wakil mana yang sekiranya harus aku pilih. Dan untuk kadep aku berunding dengan wakilku. Kadep mana yang harus aku pilih tentunya dari departemen yang sebelumnya sudah dia jalani. Jadi departemen sebelumnya kan ada dua orang. Dari dua orang itu kira-kira mana yang harus aku jadikan kadep. Kalau untuk anggota lain nanti direkrut oleh kadepnya. Terakhir kalau boleh tahu bagaimana proses pemberhentian dilakukan, kayak contohnya peringatan atau evaluasi dan lain-lain gitu. Mungkin kalau misalnya emang anggota itu melakukan kesalahan, biasanya kita tegur secara lisan dahulu. Kalau memang masih dilakukan, baru dikeluarkan peraturan. Cara kakak untuk mengetahui, kan mereka udah gabung nih, terus tuh kayak gimana cara kakak untuk mengetahui pengembangan mereka, entah yang mereka aktif atau tidak? Kalau untuk mengetahui pengembangannya kan terlihat ya, karena kan kita nanti terjun di suatu acara, itu pasti terlihat dari acara itu apakah mereka ingin belajar lebih lanjut seperti menjadi MC kan, tapi kita jadi panitia kita sendiri, itu pasti terlihat. Oke. Sebenarnya apa sih kak fungsi utama sumber daya manusia dalam organisasi, terutama di pengembangan anggotanya kakak? Nah, kalau untuk manajemen sumber daya manusianya itu, kita melakukan pengembangan pertama itu ada pengembangan sebelumnya, perkenalan dulu ya, perkenalan organisasi ke anggota yang ada, lalu diperkenalkan juga divisi-divisinya dan perbidang-perbidangnya. Kakak kan sebagai ketua nih mengatur semua ininya kan, kayak entah aturan pasti bawakan anggota itu kan ngelapor ke kakak. Nah, gimana tanggapan kakak atau gimana apa yang harus kakak lakuin kalau kinerja mereka itu turun atau ada yang main-main dalam pekerjaan mereka gitu? Yang jelas diperingati terlebih dahulu pasti, dan itu dijadikan catatan, peringatan itu tidak boleh dilakukan di depan umum karena itu pasti akan mengganggu si mental orang tersebut. Takutnya malah mereka makin malas-malasan gitu loh, karena merasa kayak, oh aku gak dihargai nih depan orang lain, aku dipermalukan. Oke, Baik. Oke, terima kasih buat kakaknya udah meluangkan waktunya buat kita menanyakan itu. Dan cukup sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.